Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halima. Saya mahasiswi di Institut Agama Islam Al-Qadiri. Di sini saya akan menyampaikan tawassul dan istighosah. Langsung saja, tawassul dan istighosah. Tawassul adalah salah satu cara yang ditempuh warga Nadliyin dalam berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawassul dilakukan dengan suatu wasilah atau segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai sebab atau perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah agar suatu permohonan dapat dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan cari jalan atau wasilah atau pelantara." Tawassul bisa dilakukan dengan wasilah amal dan wasilah orang-orang yang dekat dengan Allah. Wasilah dengan amal al-wassul bi al-amal as-soleh diantaranya ialah dengan iman. Iman sebagai wasilahnya yang menjadikan manusia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahlah dan amal kebajikan juga dapat menjadikan wasilahnya yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf dan nahil mungkir juga termasuk wasilahnya yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berdoa dengan memakai wasilah yang pertama direkomendasikan oleh para ulama. Tawassul yang kedua dilakukan dengan wasilah orang-orang yang dekat kepada Allah seperti para nabi, para rasul, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, para sahabat, para nabiin, para saudara, para ulama dan para wali. Semua doa dan permintaan tetap ditunjukkan kepada Allah. Bertawassul dengan wasilah orang-orang yang dekat kepada Allah dimaksud adalah berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi orang yang dicintai oleh Allah atau menghadap orang-orang yang mendapatkan tempat terhormat di sisi Allah. Bertawassul kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah dapat dilakukan pada saat mereka masih hidup atau sudah meninggal dunia. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa manusia yang telah mengenal dunia masih aktif berkomunikasi dengan yang masih hidup. Rasulullah SAW dan para ahli kubur lainnya dapat menjawab salam saudara-saudara mereka yang mencapai salam. Rasulullah SAW bersabda, "Siapapun yang mengucapkan salam kepadaku, Allah akan mengembalikanku untuk menjawab salam itu." Bertawassul dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dimaksudkan agar mereka ikut memohon atas apa yang diminta kepada Allah. Tawassul dengan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti para nabi, para rasul dan para sholihin pada hakikatnya tidak bertawassul dengan zat mereka, tetap bertawassul dengan amal perbuatan mereka yang soleh. Karenanya bertawassul itu tidak dengan orang-orang yang ahli maksiat, pendosa yang menjauhkan diri dari Allah, dan juga tidak bertawassul dengan pohon, batu, gunung, dan lain-lain. Jenis-jenis istighosah. Menunjuk buku surat Yasin, Tahlil dan Istighosah oleh Kiai Zainuri Ihsan dan Ustadz Haji Muhtar Hidayat. Istighosah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu istighosah yang diperintahkan, yaitu istighosah kepada Allah Ta'ala. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surah Al-An'am dan Al-Anfal berikut ini. Artinya, katakanlah tangannya kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu dan datang kepada kamu hari kiamat, apakah kamu menyuruh sembahnya lain selain Allah jika kamu orang-orang yang benar? Istighosah yang kedua yaitu istighosah yang diperbolehkan, yaitu istighosah atau meminta bantuan kepada seorang yang mempunyai sifat hayyun atau hidup, qadir atau mampu dan ada di hadapan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya, dan di atau Musa masuk ke kota atau Memphis ketika penduduknya sedang lengah, maka dia mendapati di dalam kota itu dengan orang laki-laki sedang berkelahi, yaitu
orang dari gelombangnya Bani Israel dan yang seorang atau lagi dari pihak musuhnya kaum Fir'aun. Quran Surah Al-Azhar ayat 15. Yang ketiga yaitu istighosa yang dilarang, yaitu istighosa kepada selain Allah seperti kepada orang yang sudah meninggal, yang gaib atau jin dan lain sebagainya, atau manusia yang tidak ada di hadapannya, ataupun orang yang tidak mempunyai ilmu agama. Dijelaskan oleh Mahtaruddin dalam buku Bingkai Pembiasaan Anak Soleh. Tujuan istighosa dalam sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menambahkan iman, pengabdian serta kematangan cita-cita hidup. Adapun manfaat dari istighosa itu yaitu satu, mengusir setan. Yang kedua yaitu menghilangkan kesedihan dan kemurahan hati. Yang ketiga yaitu mendatangkan ketentraman jiwa. Yang keempat yaitu melapangkan rezeki. Yang kelima yaitu mengikatkan diri bahwa Allah selalu mengawasi dirinya sehingga mendorongnya untuk berbuat baik. Yang keenam yaitu malaikat akan ikut meminta ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang berzikir. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah atau tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.